Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memulai ibadah Piston Keluarga dan jadikan Piston Keluarga sore hari ini menjadi berkat. Berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani dan pujian penyembah yang akan kami naikkan, kiranya Engkau akan memberkati. Mari, saudaraku, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pemuji, pemusik, dan kita akan menyanyikan lagu pujian ini keluar dari hati kita sehingga kita benar-benar dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan yang kali ini kita akan belajar dari Galatia 6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dari Galatia 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Di ayat yang ke-11 ini Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa betapa bangganya dan betapa bermegahnya hati Paulus tentang salib. Sampai di akhir suratnya Paulus begitu menggebu-gebu. Kalau berbicara tentang kekristenan, berarti berbicara tentang Kristus dan salib. Salib Kristus adalah kunci untuk mengenal siapa sosok Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ada beberapa kesaksian di channel YouTube yang menceritakan bagaimana seseorang itu bermimpi tentang salib. Padahal mereka bukan orang Kristen. Mereka dibuat bingung dengan mimpinya itu. Dan akhirnya orang tersebut berusaha mencari tahu siapa Yesus dan kenapa salib ada di dalam mimpinya. Dan endingnya mereka terima Yesus karena mereka tahu apa itu salib dan siapa itu Yesus. Paulus adalah pemimpin pemberontak. Paulus adalah orang yang sangat jahat. Membunuh dan menganiaya para pengikut Kristus. Itu adalah pekerjaannya Paulus pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, di situ diceritakan bagaimana awal mula Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Begitu Paulus tahu siapa sebenarnya Yesus itu, Paulus berubah 180 derajat. Paulus yang dahulu menjadi pembunuh orang-orang Kristen berubah menjadi pemberita Injil yang menceritakan tentang kebenaran siapa Yesus itu. Dalam pertobatannya Paulus begitu banyak menulis surat. Dari surat-surat yang ditulis Paulus, betapa Paulus begitu bangganya menceritakan tentang Kristus. Salah satunya yang kita baca di sore hari ini, yakni Paulus menceritakan betapa bangganya dan bermegahnya tentang salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hingga sampai dengan saat ini, saudara kita di luar sana
menganggap bahwa salib adalah berhala yang di dalamnya mereka katakan ada jin dan setannya. Mungkin kita perlu maklum dengan pemahaman mereka, karena cara pandang mereka didasarkan pada hikmat dunia, bukan pada hikmat Allah, karena mereka memang belum mengenal Kristus dan salib Kristus. Di dalam 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, okay? Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa hanya orang bodohlah orang yang tidak mau menerima salib. Karena orang yang tidak mau menerima salib berarti mereka memilih untuk binasa. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang sangat dikasihi Tuhan, kita jadi makin tahu bukan bahwa kita bukan orang bodoh. Oleh sebab itu mari kita akan seperti Paulus. Kita bangga karena salib Kristus. Bahkan kita bermegah karena salib itu. Salib identik dengan penderitaan. Dalam proses penyaliban Yesus, Yesus melewati jalan yang disebut dengan jalan kesengsaraan. Sesampai di bukit yang bernama Bukit Tengkorak, disitulah Yesus disalibkan. Alkitab mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Apa yang Yesus sendiri katakan pada saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya? Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Di situ Tuhan mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dihukum bukan? Karena kita sudah dibaptis dan kita sudah percaya Yesus. Salib adalah kesempurnaan misi Yesus. Kalau tidak ada salib Kristus, kita tetaplah orang-orang hukuman. Oleh sebab itu mari kita akan semakin menghargai salib. Sekalipun kita harus melewati jalan penderitaan, sekalipun tubuh jasmani kita sekalipun tubuh jasmani kita masih mengalami yang namanya penyakit. Sekalipun kita masih mengalami yang namanya kekurangan. Kita masih melewati banyak persoalan yang seolah tidak kunjung selesai. Tetaplah kita mengangkat hati dan jiwa kita kepada salib Kristus. Karena pada salib itu ada kuasa yang maha dahsyat buat orang yang percaya dan yakin akan dahsyatnya kuasa salib Kristus itu. Kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terus bangga dan bermegah karena salib-Mu itu. Karena salib Kristus adalah bentuk bahwa begitu besarnya Tuhan mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu yang ada di rumah. Jangan pernah lepaskan Yesus dan salib Kristus kalau kita tidak ingin binasa. Sesulit apapun hidup kita, mari kita akan tetap pegang salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan. Menjadikan kita semakin lagi mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita semuanya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri papari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya.
Jumat mendatang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.